Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Azab dan Sengsara bagian kelima. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia. Selamat mendengarkan. Perempuan itu berlutut hendak menyembah malaikat itu, tetapi malaikat itu menangkap tangannya seraya berkata, "Janganlah engkau menyembah aku, Allah saja yang wajib disembah. Katakanlah, sukakah engkau menjadi laki-laki? Sudah tentu, lamun Allah Ta'ala yang akbar tiada murka akan hamba," sahut perempuan itu. "Permintaanmu itu kabul dan menjadilah engkau seorang laki-laki," kata malaikat itu. Setelah itu maka Jibril itu pun gaiblah. Perempuan itu berdiri seraya melompat-lompat karena sukacitanya. Ia sudah menjadi laki-laki dan kekuatannya pun sudah jauh bertambah. "Mulai dari sekarang ini barulah aku amat beruntung, tak ada yang kususahkan lagi. Sedikit hari lagi tentu aku mempunyai uang yang banyak," katanya sambil ia menjinjing bebannya lalu berlari pulang ke rumahnya. Berbulan-bulan sudah itu ia pun belum juga menjadi orang kaya. Hidup sendiri kuranglah sedapnya dipandang mata, karena menurut sepanjang adat adalah keaiban bagi laki-laki yang tiada beristri itu. Oleh karena itu ia pun kawinlah. 2 tahun di belakang lahirlah seorang anaknya. Sekarang barulah ia tahu betapa beratnya tanggungan bapak yang harus memeliharakan anak istri serta keperluan rumah tangganya. Pendapatannya yang sekarang pada persangkaannya dulu-dulu telah banyak, hampir-hampir tak cukup akan dimakan anak beranak, meskipun ia mempergunakan sehabis-habis tenaganya. Tetapi amat susah jugalah rasanya akan mencari yang sesuap pagi dan sesuap petang. Kesudahannya ia tiada bersenang hati lagi. Pada suatu hari pekan, sedang ia menjual kayu di pasar, ia pun terpikir betapa senangnya kehidupan saudagar-saudagar. Mereka itu menjual kain yang mahal-mahal dan permata yang indah-indah, sedang kerjanya tiada berapa. Di tengah jalan waktu hendak pulang ke rumah, ia pun berkata sendirinya, "Apakah sebabnya nasib manusia itu berupa-rupa? Karena apa maka sedemikian ini untungku ditakdirkan Allah? Sehari aku tak pergi ke hutan mencari kayu, sudah tentu kami anak beranak mati kelaparan. Pendapatanku amat sedikit, hendak menyimpan uang tak mungkin. Lain benar halnya dengan saudagar-saudagar yang kaya itu. Mereka itu duduk saja sehari-hari, uang datang sendiri, sedikit pun tak keluar keringatnya. Aku ini tiada lepas dari panas dan dingin, hujan dan angin. Akan tetapi tiada lebih kuperoleh daripada yang cukup dimakan. Kalau aku jadi saudagar yang serupa itu, betapakah senangnya kehidupanku?" Pada sekejap itu berdirilah Jibril di hadapannya lagi, seraya berkata, "Tak usah engkau bersungut-sungut, kesukaanmu itu diperkenankan Tuhan, sarwa sekalian alam." Orang itu hendak memegang dan memeluk kaki Jibril itu, akan tetapi malaikat itu sudah gaib entah kemana. Dengan bergirang hati orang itu pun pulanglah ke rumahnya. Sejak daripada itu ia tak perlu lagi ia pergi mengambil kayu ke hutan. Setiap hari dapat ia tinggal bersama-sama dengan anak istrinya, dan uang pun tiada kekurangan lagi akan pembeli apa yang dikehendakinya. Tambahan lagi ia pun menjadi orang kaya, mempunyai toko yang besar-besar penuh dengan barang dagangan yang memberi laba yang besar. Demikianlah orang itu hidup senang dan beruntung. Akan tetapi itu pun tiada kekal, karena penyakit yang lama sudah datang pula menggoda pikirannya. Pada suatu hari orang pun beramai-ramai dalam negeri itu mengeluh-elukan seorang panglima perang yang pulang dari medan peperangan membawa kemenangan yang besar, karena musuh raja negeri itu sudah dikalahkannya. Segala bunyi-bunyian serta alat kehormatan kerajaan pun dikeluarkan oranglah, dan Baginda sendiri turut juga menyongsong panglima besar yang gagah berani itu.
Baru panglima perang itu masuk ke dalam kota, orang pun bertampik dan bersorak karena semuanya bersuka cita, sebab mereka itu telah lepas daripada mara bahaya. Dengan kehormatan dan kemuliaan yang besar, panglima besar itu diarak orang sampai ke istana raja. Melihat hal yang demikian itu, saudagar tadi bersungut-sungut pula. Hartaku sudah banyak, tapi tak mungkin aku bersenang hati selama-lamanya. Kalau harta orang banyak dan namanya termasyhur dan harum, barulah ia boleh dikatakan beruntung. Kekayaan dan kemasyhuran, barang yang dua itulah yang menyenangkan manusia di dalam dunia ini. Apakah sebabnya aku tiada menjadi panglima besar, supaya ku peroleh keinginanku itu? Tak usah bersusah hati, keinginanmu itu diperlakukan Tuhan Khaliqul Alam, kata malaikat Jibril yang membawa firman Allah. Sebelum saudagar itu sekarang telah menjadi panglima besar menyahut suatu apa, malaikat itu telah raib. Sekarang tak usah lagi ia bersusah hati, rumahnya besar dan bagus, anak dan istrinya dilayani, dayang-dayang yang elok-elok rupanya, pendeknya amatlah senang kehidupannya, harta dan kemuliaan sudah diperolehnya. Siapa lagi yang di atasnya dalam kerajaan baginda yang luas itu, kecuali raja yang punya kerajaan itu? Semuanya di bawah perintahnya, akan tetapi ada kecualinya. Pikiran yang demikian inilah yang menjadikan sebab bagi orang itu, maka ia tiada bersenang hati. Kalau aku menjadi raja, barulah sempurna hidupku di dunia ini, karena seorang pun tiada yang menjadi rintangan bagi mataku, kata orang itu pula pada sendirinya. Rintangan yang menyusahkan matamu itu kuambil, supaya kesenanganmu sempurna dalam dunia ini, sahut Jibril pula. Besarlah terima kasih aku kepada Tuhan, dan sebagai tanda syukur aku akan memberi peringatan, yaitu suatu benda yang mahal. Haraplah Tuhan sudi menanti dia dalam istanaku ini, titah raja baru itu. Emas dan intan tiada berguna untuk kami, sahut Jibril itu. Penduduk surga lebih menghargakan ibadat serta perbuatan yang baik daripada harta dunia. Dan lagi kepada aku tak boleh engkau mengucap syukur, karena aku hanya si pembawa firman Allah, Tuhan sekalian yang ada. Ingat-ingatlah akan perkataanku itu, Allah yang pengasih, Tuhan sekalian alam, memenuhi apa-apa yang engkau cintakan. Kamu pun harus menyayangi segala umatnya, karena seharusnya lah raja itu memikirkan kesentosaan rakyatnya, bukanlah raja itu memuaskan hawa nafsunya saja, dan orang banyak menanggungkan kemelaratannya. Sekali lagi aku ulangi, kasihanilah makhluk Allah, sebagai Tuhan menyayangi engkau. Bertahun-tahun lamanya raja itu duduk di atas tahta kerajaannya, akan tetapi penyakitnya yang lama itu tiadalah sembuh-sembuhnya, karena sekalipun tidak pernah diobatinya. Seorang yang demam kura selalu minum air kelapa muda, sebab ia kehausan, tentu tiada menjadi baik. Sebaliknya, kura itu bertambah-tambah besar, dan demamnya semakin jadi, akhirnya ia rusak binasa. Demikianlah halnya raja itu, nafsunya hendak beroleh yang lebih, selalu diturutinya. Sudah tentu nafsu itu tiada mati atau puas jika sudah diturutkan sekali. Kebalikannya, dia menjadi besar sebagai api yang selalu beroleh kayu, akan menjadi makanannya. Manusia yang mendiami bumi ini amat banyaknya. Alangkah baiknya aku sendiri yang memerintahkan bumi ini. Tuhan hanya satu, raja pun haruslah satu pula. Pikiran yang demikian itulah yang merusakkan hati raja itu. Siang malam ia mencari akal akan mencapai maksudnya itu. Lupalah sudah ia akan perkataan malaikat itu. Satu Tuhan, satu raja, begitulah beraninya manusia yang loba dan tamak itu. Ia mencari kesenangan dalam kekayaan dan kemuliaan. Orang yang serupa itu tiada pernah akan beroleh kesenangan, karena ia tiada pernah sabar. Siapa yang sabar dan mempersenang hatinya dengan pemberian Allah, itulah yang beruntung. Benarkah itu Maryamin? Tanya Aminuddin yang panjang lebar bercerita kepada sahabatnya itu. Yang ditanya itu menundukkan kepalanya seraya bertanya, bagaimanakah kesudahannya raja itu?
Beruntungkah ia di belakang hari? Dapatkah ia mencapai maksudnya itu? Tanya Maryamin kepada Aminuddin. Tentu tidak. Bukankah sudah kukatakan, orang tiada pernah beruntung kalau ia mencari kesenangan yang sempurna dalam kekayaan dan kemuliaan dunia, sahut Aminuddin. Tetapi sebelum aku menyudahkan kisah raja itu, baiklah aku menceritakan cerita yang lain yang menjadi pelajaran untuk kita. Dalam sebuah negeri adalah seorang raja. Adapun raja itu amat disayangi rakyatnya karena ia terlalu cinta akan anak buahnya. Tetapi adalah suatu tabiat raja itu yang kurang baik, yakni ia selalu berkehendak supaya ia raja yang lebih besar dan kuat daripada raja-raja yang lain. Pada suatu hari sedang ia berburu dengan menteri-menterinya, ia pun sesat dan sampai ke dalam sebuah lembah yang lebar. Dalam lembah itu diam seorang gembala. Dari jauh raja itu mendengar suara gembala itu menyanyikan lagu yang riang-riang, kadang-kadang berganti dengan suara suling yang merdu. Raja itu pun berjalanlah menuju ke tempat pondok gembala itu. Amatlah sukacitanya karena ia telah bersua dengan manusia. Gembala itu mempersilahkan raja itu masuk ke pondoknya meskipun tiada dikenalnya. Kemudian diajaknya makan bersama-sama. Makanan yang sederhana yang diberikan gembala itu amatlah lezatnya pada perasaan baginda itu. Dan air minum yang diambil dari sungai dekat pondok orang itu lebih enak daripada minum-minuman yang disediakan dayang-dayang yang ternama dalam istananya. Selama gembala itu tinggal dalam pondok yang sunyi itu, amatlah senang perasaannya. Air mukanya pun selamanya berseri-seri, sehat dan riang tampaknya. Belum berapa lamanya raja dalam pondok itu, tahulah baginda bahwa gembala itu hidup beruntung dan berbahagia lebih daripada dia, raja yang mempunyai tanah itu, yang tiada mengenal kekurangan dan kemiskinan. Setelah sudah makan, gembala itu pun mengantarkan jamunya itu ke jalan yang benar, yakni ke jalan pulang ke istana. Waktu mereka itu hendak bercerai, raja itu berkata, Belum lama aku tinggal bersama-sama dengan engkau, tapi sudah terang ku ketahui bahwa engkau merasa dirimu beruntung. Cobalah katakan apa yang menyenangkan hatimu dalam hutan yang sunyi ini, jauh dari negeri yang ramai-ramai, tempat orang berkumpul dan bersenang-senang diri. Gembala itu tersenyum seraya berkata, bagaimanakah aku tiada akan bersenang hati? Suatu pun tiada yang kususahkan. Makanan untukku pagi dan petang cukup, sayur dan ulam pun tiada pernah kekurangan. Sedang burung-burung yang di bawah langit ini, yang tiada mempunyai lumbung tempat mengumpulkan makanan, tiada mati kelaparan, sebab Allah memeliharakan makhluk-makhluknya. Apalagi aku, dan air gunung yang kuminum setiap hari itu, adakah dapat diperoleh dalam negeri yang ramai, tempat penyakit bersarang? Tuan berkata, hutan ini sunyi, akan tetapi pada perasaanku tiadalah demikian. Kalau matahari menunjukkan cahayanya di sebelah timur, keluarlah aku dari pondokku. Di sana sini kedengaranlah suara unggas yang menyanyi pada puncak kayu yang tinggi-tinggi, mengucap syukur kepada Tuhan Khalikul Alam yang menjadikan semesta alam ini. Saya pun tak lupa menyembah Dia. Dalam hawa pagi yang semerbak dan segarnya itu, saya halaukan biri-biriku ke padang rumput yang ada di lereng-lereng bukit itu. Kalau hari malam saya tidur dengan nyenyaknya, dan segala keletihanku siangnya itu telah lenyap, dan badanku kembali pula segar dan kuat, serta nafsu bekerja bertambah besar. Cobalah Tuhan katakan, apakah jalan yang membawa saya ke dalam lautan duka cita sebagai orang kota? Kalau matahari hendak masuk ke perhentiannya, ia memancarkan sinar yang seperti emas, disepuh ke puncak gunung dan pokok-pokok kayu yang tinggi-tinggi itu, dan lagi pelangi yang berwarna-warna melengkung di sebelah timur. Adakah tontonan yang seindah itu dalam kota yang ramai? Itu kuperoleh dengan tiada membayar sepeser jua pun. Emas dan perak tak berguna bagiku, meskipun rumahku emas dan halamanku bertabur intan. Takkan berbahagia saya oleh karena itu. Lagi pula istana raja kita dan kerajaannya yang besar itu takkan sama harganya dengan tangan dan mataku. Tak dapatlah saya menceritakan segala barang
yang menyenangkan hatiku di dunia ini. Akan tetapi itu harus kukatakan, sekaliannya itu kuperoleh daripada Allah yang rahmat, yang telah menyediakan kesenangan selama-lamanya bagi hambanya yang percaya akan Dia, yaitu surga yang kekal ganti dunia yang fana ini. Itulah sebabnya saya selamanya bernyanyi dengan girang, memuji nama Tuhan seru sekalian alam. Engkau orang gunung yang berbahagia, sahut raja itu, lebih besarlah tuahmu daripadaku, raja yang memegang kuasa di negeri ini. Setelah baginda itu mengucapkan terima kasih akan pertolongan gembala itu, ia pun meneruskan perjalanannya menuju istananya, di mana hamba-hambanya berusaha akan menyenangkan dia. Tetapi dengan semuanya itu tiadalah baginda beroleh bahagia sebagai yang diperoleh gembala yang hina dalam pondoknya yang kecil itu. Aminuddin berdiam sebentar setelah ceritanya habis. Maryamin pun memegang tangan sahabatnya itu seraya berkata, bagus benar cerita Angkang itu. Ya Anggi, sahut Aminuddin, nanti di belakang hari apabila engkau besar, barulah kau tahu kelezatannya yang sebenarnya, yaitu bila engkau mengerti akan kias cerita itu. Anak dara yang kecil itu termenung, kemudian ia berkata, cobalah Angkang teruskan cerita orang pengambil kayu yang tak pernah puas kepada untungnya itu. Sebenarnya aku sudah payah berkata-kata ini, tetapi sebab Riam ingin juga mendengarkan kesudahan cerita itu. Baiklah aku teruskan, sahut Aminuddin. Dengarkanlah Anggi. Raja yang tadi mengumpulkan tentaranya akan memerangi raja-raja yang tiada mau takluk kepadanya, karena maksudnya hendak mendirikan sebuah kerajaan di atas bumi ini, dan dialah yang akan memerintahkan segala bangsa manusia sebagai Allah menguasai alam ini. Sudah tentu kerajaan yang lain-lain itu hendak mempertahankan tanah airnya, dan segala kekuatannya dipakainya untuk melawan, supaya negerinya jangan terampas oleh raja yang ganas itu. Sudah tentu perbuatan raja yang loba itu buas adanya. Ia melebarkan kekuasaannya dengan mengorbankan nyawa rakyatnya, memuaskan cita-citanya dengan darah dan nyawa manusia yang ada di bumi ini. Beberapa negeri yang terbakar, perusahaan rusak binasa, sawah dan ladang menjadi tempat orang berkubur. Betapa pula kesusahan dan kesedihan yang ditanggung anak dan ibu oleh karena si bapak telah mati di medan perang. Mati disebabkan menurut perintah raja yang ganas, raja yang garang, lebih lagi buasnya dari harimau. Semuanya kecelakaan itu disebabkan nafsu raja itu saja. Lupalah ia akan arti raja kepada rakyatnya. Bukankah raja itu menjadi bapa bagi hambanya? Ialah yang harus mencari keamanan bagi anak buahnya. Pada suatu petang sedang matahari hendak terbenam, baginda itu pun berdirilah pada sebuah bukit tempatnya bermalam. Maka ia pun melayangkan pemandangannya ke negeri musuh yang sudah ditawan oleh laskarnya pada hari itu. Dengan tersenyum ia pun berkata kepada wazir-wazirnya, seorang pun tiada yang dapat menahan perang kita. Sembah wazir itu, ya tuanku, benar banyak tentara kita yang mati, tetapi lebih banyak lagi bangkai musuh yang berserak di tengah padang itu. Lagi pula kemenangan jatuh ke tangan Sri Paduka tuanku. Sedang raja itu menunduk-nundukkan kepalanya dan mukanya berseri-seri karena ia selalu beroleh kemenangan. Maka dengan tidak disangka-sangka berdirilah malaikat Jibril di hadapannya. Saya membawa firman Tuhan yang menjadikan alam dan isinya. Segala permintaanmu sudah dikabulkannya, akan tetapi watasnya sudah lewat dan ukurannya telah penuh. Darah orang yang tiada bersalah yang tumpah di tengah padang itu, air mata orang yang kematian, semuanya itu terang di hadapan Tuhan. Dan sebagai yang saya katakan tadi, perbuatanmu telah lewat dari watasnya. Oleh sebab itu, hukuman yang besarlah yang akan menimpa badan dan jiwamu. Nanti malam engkau masih boleh tidur, tetapi esok engkau tiada akan melihat matahari terbit lagi. Setelah itu malaikat pun lenyaplah dari mata raja itu. Bersambung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.